Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cepi Rama Saputra dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menerangkan APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Selanjutnya itu ada unsur APBD. Yang pertama, rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci. Yang kedua, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut. Yang ketiga, adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan. Yang keempat, jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka periode anggaran yang biasanya 1 tahun. Selanjutnya ada jenis APBD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, sumber pendapatan maupun juga penerimaan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD. PAD yang dimaksud terbagi menjadi 4 kelompok pendapatan diantaranya. Yang pertama, pajak daerah terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, dan parkir. Yang kedua, retribusi daerah. Yang ketiga, hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah dipisahkan menjadi 3 bagian, yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan BUMN, dan bagian laba penyertaan modal pada perusahaan swasta. Yang keempat, PAD lainnya yang sah berasal dari lain-lain milik Pemda. Misalnya, hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tumbuhan ganti rugi daerah, dan lainnya. Selanjutnya ada fungsi APBD. Fungsi otorisasi APBD bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun bersangkutan. Fungsi perancangan APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan ditetapkan. Fungsi alokasi APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran, serta meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi APBD harus memperhatikan pada rasa keadilan serta kepatuhan. Fungsi stabilisasi APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah. Selanjutnya ada tujuan APBD. Yang pertama, membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal. Yang kedua, meningkatkan pengaturan atau juga koordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah. Yang ketiga, menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa. Yang keempat, menciptakan prioritas belanja dan pemerintah daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.